Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur pada subuh hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat berupa kesehatan dan kekuatan serta nikmat iman dan Islam. Karena nikmat yang Allah berikan kita ini adalah suatu nikmat yang tidak ada duanya, yang tidak ada tarahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya setia sampai di yaumil qiyamah insyaallah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan dan ada yang hari ketiga, ada yang hari keempat, ada hari kelima ya. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah seluas-luasnya kesempatan. Karena sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita banyak berdoa, ya Allah pertemukanlah kami bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada dalam bulan Ramadan, maka apa yang kita harus berbuat? Oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dirangkai dengan salat-salat sunat yang lain. Semoga apa yang kita laksanakan di hadapan Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita khawatirkan adalah ketika melaksanakan suatu kewajiban, baik yang wajib maupun yang sunnah, tertolak di hadapan Allah. Karena mungkin ada beberapa sebab. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi adalah yang ada di dalam hati, boleh jadi dari faktor pakaian, boleh jadi dari faktor amal dan sebagainya dan sebagainya. Pada kesempatan subuh ini insyaallah kami ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan para jamaah subuh yang dirahmati Allah untuk kita saling mengingatkan di antara kita. Sebab Allah sendiri mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran, Fasakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, peringatilah, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Ini ditujukan kepada Nabi, tetapi pada hakikatnya untuk kita semuanya. Saling mengingatkan di antara kita. Sebab yang namanya manusia adalah tempatnya kehilapan, tempatnya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW, dan satu-satunya manusia di dunia ini yang maksum dari segala dosa, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam setiap kesempatan kita saling mengingatkan di antara kita. Tentu di hari-hari yang lalu telah banyak para ustadz, para mubalik menyampaikan yang sering, yang mahir di telinga kita, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu langkah ayat di atasnya adalah sahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda al-ayah. Kalau kita mencari dan mengkaji secara mendalam tentang ayat ini, yang ayat 180, 83, 84, 85 dan seterusnya, maka ada yang terkandung yang betul-betul perlu kita resapi, bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman tidak dipanggil, tidak disuruh untuk melaksanakan puasa. Tidak ada perintah untuk melaksanakan puasa yang tidak beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang disuruh berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Nah, kenapa? Karena ternyata puasa ini jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu ini, umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Tetapi puasa yang kita lakukan berbeda dengan puasa umat-umat terdahulu. Ya. Kemudian untuk apa puasa ini? Jadi orang yang berpuasa dan orang yang beriman ada tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Adalah la'allakum tattaqun. Ini masih dimulai dengan kata-kata la'alla. Sebagian ahli tafsir mengatakan la'alla itu ada yang menafsirkan mudah-mudahan, baru berdoa. Mudah-mudahan untuk apa? Takwa. Jadi orang yang bertakwa itu pasti beriman. Orang yang beriman belum tentu bertakwa menurut ayat ini. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itulah yang disuruh untuk, orang yang beriman itulah yang disuruh untuk beriman, berpuasa. Kemudian untuk apa dia berpuasa? Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, permasalahannya di sini adalah apa itu takwa? Ini masalahnya. Tentu kita sudah banyak mendengarkan beberapa uraian-uraian para ulama, para dai, para mubalik menjelaskan tentang arti takwa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, tentu ketakwaan dan keimanan kita, satu-satunya harapan kita adalah meningkatkan kepedulian kita tentang diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dalam rangka mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang diberikan Allah di atas dunia ini hanya satu kali, tidak ada dua kali. Hidup itu cuma satu kali. Kenapa ini kita diwajibkan oleh Allah dan Nabi-Nya, Nabi kita Muhammad SAW untuk saling mengingatkan itu? Karena hidup ini cuma satu kali. Dan kalau kita mendengarkan ayat yang sering kita baca adalah hidup ini penuh dengan waktu, dan setiap waktu kita berada dalam kerugian. Jadi setiap pergerakan waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke pekan bulan, bulan ke tahun, tahun demi tahun kita sudah tua. Kita sudah hafal ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam surah Al-Asr ini, kalau kita ingin meresapi di dalam hati kita, di dalam keseharian kita,
bahwa ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada kesempatan, tidak ada waktu yang kita lalui yang kita beruntung. Semuanya rugi. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang aman, orang yang beriman. Tadi kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Wa amilus salihat. Jadi kata-kata amal soleh itu adalah dari bahasa Arab yang dikutip masuk ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kita lihat literatur yang ada, bahwa ternyata bahasa Indonesia itu lebih dari separuh bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, ya. Amal soleh itu sudah menjadi kebiasaan kita diucapkan sehari-hari. Amal itu artinya perbuatan, soleh itu artinya baik. Jadi perbuatan yang baik. Amal soleh artinya amal perbuatan yang baik. Jadi sudah dua, beriman dan beramal soleh. Rangkaian dari ini watawasaw bil haq, saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran. Di dalam pengantar kami tadi adalah saling ingat mengingatkan dan kebenaran itu. Kenapa? Karena manusia itu selalu cenderung hidupnya dalam berbuat kemaksiatan. Jadi ada kecenderungan hati kita itu kepada fujur, ya. Rata-rata cenderung kepada fujur. Wa taqwaha itu kurang. Tapi manakala di dalam kehidupan kita sehari-hari melatih diri ini, tentu akan selalu wa taqwaha. Fujur itu insya Allah akan terkurangi sedikit demi sedikit. Karena perjalanan hidup kita ini tidak ada yang terus naik, pasti ada pertengahan, dan sampai pada pertengahan dia akan turun. Taruhlah kalau manusia, kalau kita kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW 63 tahun, berarti puncak kehidupan beliau itu adalah 40 tahun pada saat dilantik sebagai Nabi. Begitu sesudah sampai pada puncak, maka mereka akan menyebarkan yang namanya dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi sesudah watawasaw bil haq, kemudian yang terakhir adalah watawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr ini adalah suatu konsep yang sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita sering mengingatkan, apakah istri kita, anak-anak kita, atau keluarga kita, sabar, tapi ternyata kita pelakunya yang tidak sabar. Jadi ketika 4 item yang diingatkan oleh Allah melalui surah Wal Asri, maka ini adalah suatu jalan untuk kita mengingatkan diri kita dalam rangka menatah, memperbaiki diri kita di hadapan Allah, bahwa ternyata kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, harus hidup berjamaah. Karena tidak ada di antara kita, jarang ada di antara kita yang membuat sepatu sendiri, tidak. Yang membuat kopiah sendiri, tidak ada. Pasti dibuatkan oleh orang lain. Baju, bikin baju sendiri, jarang. Kecuali yang tukang jahit. Ini perlu kita resapi. Sebab apa? Perjalanan hidup ini penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Melalui rintangan, disitulah Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah.
Inilah pentingnya yang disebut saling ingat mengingatkan di antara kita. Fasakir fa inna sikratan fa'al mu'minin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dari ayat surah Al-Baqarah dengan surah Al-Asr ini, kalau kita bisa mengambil suatu natijah di dalam kehidupan kita, kenapa kita ini selalu ingin saling ingat mengingatkan di antara kita? Karena tujuannya lain. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah di dalam rangka menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan kepada sesama, mengingatkan pada diri sendiri adalah mempunyai nilai plus di hadapan Allah. Salah satu di antaranya pada bulan Ramadan ini kita saling ingat mengingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ini contoh. Mari kita mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak bertadarus Al-Quran, banyak berinfak, banyak bersedekah, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu di antaranya kita membaca Al-Quran. Menurut beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf di dalamnya, satu huruf kalau kita baca yang di dalam Al-Quran itu 10 kebaikan. Yang namanya satu huruf, kalau kita mengaji waktu menjelang subuh, mungkin kita bisa membaca satu halaman. Kalau satu halaman kita baca berapa huruf? Alif lam mim umpamanya ada 3 huruf, ada yang mengatakan 4 huruf. Kalau kita mengatakan 3 huruf berarti sudah 30 kebaikan. Zalikal kitabu wal akhir ayat, kira-kira berapa huruf? Itulah makanya ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu ummatin ilal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Tentu kita bisa meresapi dari hadis ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran yang bagus. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan atau menyiapkan surga itu begitu besar. Kenapa? Karena ternyata setiap apa yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah semuanya dalam bentuk amal jariah kalau kita meresapi. Tapi di dalam pelaksanaan mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, kenapa terlalu banyak dosa yang kita lakukan? Apa sebabnya? Inilah yang perlu kita resapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena boleh jadi ada saudara-saudara kita yang mengajak kita kepada fujur, padahal banyak saudara-saudara kita yang mengantar kepada wataqwaha. Nah, tentu di dalam perjalanan kehidupan banyak kita lalui, dan kita bisa menilai sendiri waktu kita masih muda sampai kita macam-macam naik jadi menjelang dewasa sampai detik ini. Di dalam perjalanan kita, oh ini teman saya yang mengajak kepada fujur, ini teman saya yang mengajak kepada takwa, banyak. Dan kita sudah bisa menilai. Dan pada saat kita sudah bisa menilai, disitulah yang namanya rahmat Allah turun kepada kita. Begitu kita bisa membedakan mana yang fujur, mana yang takwa, maka insya Allah kita mendapatkan suatu hasanah kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan, mumpung dalam awal bulan Ramadan ini, tentu dalam 11 bulan yang lalu banyak hal-hal yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka tepatnya pada bulan Ramadan ini untuk kita beristighfar di hadapan Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunilah ya Allah dosa-dosa masa lalu. Sebab kalau tanpa ampunan dari Allah, kita tidak bisa apa-apa, Bapak sekalian. Ya.
kita mengharapkan hidayah dari Allah. Kalau saya ceramah ini untuk mengingatkan Bapak, tidak ada hikmah sama sekali, kecuali kalau bukan petunjuk dari Allah. Bukan ustadz yang merubah orang, bukan. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa yang merubah, tetapi itu atas kehendak Allah. Hatib, dai, muballigh, para ustadz, kiai itu hanya menyampaikan, mengingatkan. Dan begitu kita resapi suatu peringatan, maka kalau Allah berkehendak, maka merubah hati kita untuk berbuat baik. Itulah namanya hidayah. Insya Allah kalau kita menghadapkan hidayah dari Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu bukan berdasarkan pangkat, bukan berdasarkan pendidikan, bukan berdasarkan kekayaan, tetapi tergantung dari kemauan Allah, hidayah Allah. Kita bisa melihat di dalam perjalanan hidup kita, banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi ternyata luar biasa di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh menilai secara subjektif. Wah, ini ibadahnya bagus, ini ibadahnya tidak. Allah yang tahu persis. Tugas kita adalah keikhlasan kita di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan, betul-betul ikhlas kepada Allah. Farudduhu ilallah wa rasul. Semua apa yang kita lakukan itu, mari kita kembalikan kepada Allah. Jangan mengharap pujian dari manusia sedikit pun. Kalau kita dipuji oleh manusia, wajar, tapi jangan sampai hati kita berbunga-bunga. Tapi hati kita harus berbunga-bunga di hadapan Allah. Maha besar kekuasaan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau kita dipuji itu wajar, dan kita patut bersyukur. Bersyukurnya kepada, bukan bersyukur kepada orang yang memuji, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, baik yang memuji maupun yang dipuji. Insya Allah kita berharap bahwa pujian dan yang dipuji sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memuji harus dengan pujian karena Allah. Kalau kita menerima pujian harus juga menerima karena Allah. Jangan terlena di luar dari ketentuan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Tambah lagi katanya 10 menit. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tentu di dalam kesempatan bulan Ramadan ini tiada lain yang kita lakukan adalah, pertama, mari kita melaksanakan ibadah puasa ini dan menghindari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Salah satu yang bisa merusak ibadah puasa ini adalah mulut yang kadang-kadang kalau kita cerita sudah terbawa arus kemana-mana. Intinya adalah kalau kita berpuasa, maka yang perlu kita hindari adalah bohong atau dusta, apapun bentuknya. Kita melatih diri, sebab kalau kita berbohong pada saat berpuasa, maka boleh jadi tidak kita mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang kedua, pada saat kita melaksanakan puasa ini, mari kita perbanyak bertadarus Al-Quran di hadapan Allah. Apakah dia lancar bacaannya atau dia terbata-bata bacaannya, insya Allah yang penting niat kita di hadapan Allah untuk membaca Al-Quran. Alangkah bagusnya kalau ada yang menuntun guru untuk mengkaji arti dari Al-Quran, malah sangat bagus. Jadi walaupun satu ayat yang kita baca tetapi kita paham, saya kira itu yang terbaik. Ya Alhamdulillah, saya baru satu hatam satu kali.
Nah, mudah-mudahan besok baru mulai lagi. Mudah-mudahan bisa khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan. Jadi kita punya rumus 1 jam 1 juz. Bagian lancar. Tentunya bapak-bapak dan saudara-saudara yang belum lancar mungkin 1 juz 1 hari. Ya, mungkin begitulah. Jadi dalam 1 bulan 30 kali khatam. Dibandingkan dengan Imam Syafi'i dalam 1 hari berpuluh-puluh kali khatam. Tapi kalau umpamanya kita tidak mampu 1 juz 1 hari, ya boleh jadi ya latihan terus. Bukan karena khatamnya, tetapi keikhlasan kita membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah banyak beramal, banyak berinfak dan bersedekah. Beramal ini kadang-kadang di antara kita ada yang susah untuk menafsirkan apa itu yang beramal. Beramal itu bukan hanya menumbang untuk buka puasa tajil, bukan. Tetapi boleh jadi membersihkan kita halaman masjid, membersihkan di rumah, mengingatkan orang lain, membantu orang lain. Apakah itu dalam bentuk peringatan, membantu secara fisik, membantu secara materi, membantu non materi, itu adalah semuanya dalam bentuk sedekah. Makanya di dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal akhir ayah. Ini adalah sedekah itu banyak. Ada yang mengartikan para ulama sedekah itu adalah zakat, sedekah itu adalah infak, dan sedekah itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan niat karena Allah, insya Allah itu adalah merupakan sedekah. Senyum aja sedekah. Memindahkan saja duri di jalan atau paku di jalan, itu adalah bagian dari sedekah. Jadi begitu kita bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada tempat untuk tidak berbuat baik. Seharusnya seperti itu. Kita saja mulai dari berangkat dari rumah dalam keadaan hujan dan kembali ke rumah dalam keadaan hujan, yakinkan bahwa 1 langkah itu adalah merupakan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Seandainya barangkali kita lihat amal kita mulai berangkat dari rumah sampai pulang kembali, mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah hujan terus ya Allah, karena pahalanya sangat besar. Seandainya kita lihat pahalanya. Tapi karena kita tidak lihat, maka Allah menyembunyikan pahala itu untuk suatu saat baru Allah perlihatkan. Ini loh, waktu kamu di Masjid Ijtihad, amalmu pada bulan Ramadan itu ini. Kapan kita terima? Setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat untuk mencari amal, tempat untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam pengabdian kita, dalam menggunakan, memanfaatkan sisa-sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita, kita bisa maksimalkan. Banyak di saudara-saudara kita yang kalau menurut cerita keseharian, kalau berdiskusi di masjid ini, Pak Sarif, saya dulu kasarnya itu adalah jarang melaksanakan sholat. Tapi begitu saya dewasa, saya diberikan ujian oleh Allah. Tadinya usaha yang sukses, tiba-tiba anjlok, tiba-tiba rugi. Maka itu berarti adalah ujian atau cobaan dari Allah untuk mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita ada yang salah. Jadi bukan berarti kita rugi lantas salah, enggak. Tapi itu adalah mungkin bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap manusia mempunyai ujian yang berbeda. Tidak ada ujian yang sama. Dalam rangka apa ujian itu? Untuk naik tingkat di hadapan Allah. Insya Allah kalau Allah setiap saat kita menguji, maka Allah meninggikan derajat kita. Oleh karena itu, ilmu dan amal harus disejajarkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, walaupun kita tazkirah saja, saling ingat mengingatkan. Dan tentunya di dalam bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan ikhlaskan kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tiada lain dan tidak bukan hanya mengabdi kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah seutuhnya di hadapan Allah untuk menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya, agar Allah menghitung dari perjalanan umur kita ini
betul-betul illa liya'budun, kecuali hanya mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita bisa manfaatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di yaumil qiyamah insyaallah kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat di atas dunia ini untuk senantiasa mengikuti syariat perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu saat kita diakui sebagai pengikutnya yang setia sampai di yaumil qiyamah. Billahi sabil had, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.